Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allahumma salli ala nabi al-hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Sahabat YouTube yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji inspirasi dakwah sosok Kiai Haji Muhammad Khairon Syuaib di Surabaya. Beliau dikenal sebagai Kiai Prostitusi. Ada jurnal yang ditulis oleh Pak Sunarto tentang filosofi dakwah Kiai Haji Muhammad Khairon Syuaib di lokalisasi Surabaya. Jurnal ini akan dirujuk untuk menggali sedikit tentang inspirasi dakwah dari Pak Kiai Khairon. Sahabat YouTube yang berbahagia, di Surabaya pada waktu itu ada 6 tempat lokalisasi setidaknya ini. Yang pertama di Bangunsari, kemudian Tambak Asri, ini di Kecamatan Krembangan. Lalu yang ketiga di Doli, yang keempat di Jarak, ini ada di Kecamatan Sawahan. Dan yang kelima di Klakah Rejo, dan 6 di Moroseneng, ini di Kecamatan Benowo. Nah, Kiai Khairon itu berdakwah di 3 kecamatan ini, di 6 titik ini. Tetapi yang paling intensif adalah di Bangunsari. Di Bangunsari, karena di tempat-tempat yang lain, di tempat-tempat lokalisasi yang lain, Kiai Khairon ini hanya berdakwah sebulan sekali. Tetapi di Bangunsari, ya ada yang sebulan sekali, ada yang seminggu sekali, bahkan Kiai Khairon punya jadwal itu setiap hari. Nah, jadi pusatnya adalah di Bangunsari, pusat dakwah dari Kiai Khairon ini. Jadi Bangunsari ini adalah satu kelurahan di mana pada era 80-an itu ada 3.000-an PSK, pekerja seks komersial. Itu 3.000 ini tersebar di 12 RT. Nah, Kiai Khairon Syuaib ini berdakwah di tempat tersebut sejak tahun 1980-an. Jadi berdakwah pada saat ada sekitar 3.000-an PSK di kelurahan itu yang tersebar di 12 RT. Kiai Khairon terus berdakwah, dan pada tahun 2016, jadi sekitar 36 tahun kemudian, PSK di kelurahan tersebut yang tadinya ada 3.000 ini menjadi tinggal 300 PSK. Nah, ini 90% insaf dan beralih profesi. Ini dalam waktu 36 tahun. Menarik, 3.000 menjadi 300. Jadi ada 90% yang insaf dan taubat. Maka kita ingin mengkaji, menggali untuk dijadikan inspirasi apa yang dilakukan oleh Kiai Khairon sehingga dapat mengubah bukan hanya jumlah PSK-nya tidak bertambah, tetapi malah menjadi berkurang. Bagaimana cara berdakwahnya? Sahabat YouTube yang berbahagia, Kiai Khairon ini lahir pada tahun 1959 di Surabaya. Kemudian dia Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah itu di Pesantren Tebu Ireng Jombang. Lalu kuliah di Universitas Hasyim Asy'ari sampai meraih gelar BA dan dilanjutkan menjadi doktorandos di IAIN Sunan Ampel. Beliau juga seorang aktivis organisasi, terbukti beberapa jabatan diembannya seperti Ketua KNPI Kecamatan Krembangan, Ketua MUI Kecamatan Krembangan, Ketua DMI Kecamatan Krembangan, dan pengurus MUI Kota Surabaya. Jadi beliau ini seorang aktivis organisasi, juga pernah pesantren. Waktu MTS dan Aliyah berarti 6 tahun, ditambah kuliah bisa 8 tahunan ya. Ini
pesantrennya. Nah, Kiai Khairon ini dijuluki sebagai kiai prostitusi. Kenapa? Karena objek dakwahnya adalah PSK dan mucikari. Jadi ini fokus di Kelurahan Bangunsari. Kiai Khairon ini disebut sebagai kiai, dijuluki sebagai kiai prostitusi, karena memang fokus berdakwah kepada para PSK. Jadi diawali dengan dakwah setelah ceramah, setelah nonton film bersama di gedung bioskop. Jadi biasanya setelah nonton film itu langsung bubar. Ini ada beberapa menit dari ceramah dari Kiai Khairon, dan ceramahnya sederhana saja. Misalnya menyatakan atau memberikan kabar gembira bahwa Allah itu selalu mengampuni dosa apapun, sebesar apapun. Jadi selalu memberikan optimisme, Jadi Kiai Khairon tidak pernah melakukan pemaksaan. Nah, ada juga model dakwahnya adalah model kuliah 7 menit. Nah, model kuliah 7 menit ini juga dilakukan biasanya sebulan sekali. Itu diawali dengan istighosah. Diawali dengan sholat dulu, yaitu sholat tobat, sholat hajat, kemudian sholat tasbih. Setelah itu kultum dan ditutup dengan doa. Ini bertujuan untuk mempertebal keimanan para PSK dan mucikari. Hal lain yang dilakukan adalah konseling Islam. Jadi hampir setiap hari setelah sholat maghrib, Pak Kiai Khairon ini melayani para PSK dan mucikari yang datang ke rumahnya untuk meminta saran penyelesaian terhadap masalah yang sedang dihadapi. Dari mulai masalah banyak hutang, masalah penyakit dan lain sebagainya. Nah, ini jadi Kiai Khairon membuka dirinya, memposisikan dirinya sebagai seorang dai yang solutif, yang dapat memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh mad'u atau objek dakwah. Nah, yang menarik juga, inspirasi dari dakwanya Kiai Khairon ini adalah solidaritas sosial. Ini yang menarik. Jadi Kiai Khairon ini memiliki solidaritas sosial yang tinggi kepada para PSK. Misalnya ketika ada PSK yang sakit, maka Kiai Khairon menjenguknya, membawanya ke rumah sakit. Nah, ini betapa perhatian. Kemudian ketika ada PSK, bahkan ada PSK waktu itu yang meninggal dunia karena penyakit AIDS. Kiai Khairon tidak segan merawat jenazah PSK itu, memulangkannya ke kampung halaman PSK, dan banyak solidaritas yang lainnya yang ditunjukkan oleh Pak Kiai Khairon ini. Ini jadi bukan hanya mengajak dengan kata-kata, tetapi juga memberikan keteladanan. Kemudian Kiai Khairon juga melakukan aksi kemitraan dengan instansi pemerintah, dengan lembaga-lembaga. Itu aksi kemitraan, misalnya termasuk untuk pelatihan keterampilan, pelatihan seperti menjahit dan lain sebagainya. Karena Kiai Khairon ini sudah punya visi bahwa nanti ketika PSK ini bertaubat, diharapkan dia memiliki pekerjaan lain, pekerjaan alternatif. Jadi sudah punya keterampilan. Nah, ini hal yang dilakukan oleh Pak Kiai Khairon. Jadi ada aksi kemitraan, menjalin kerjasama dengan instansi, dengan lembaga pemerintahan, swasta, dan lain sebagainya. Kemudian sering Pak Kiai Khairon ini bukan hanya para PSK ini diajak belajar agama, tetapi juga diberi bingkisan-bingkisan dari mulai mukena, kemudian Al-Quran, bahkan sembako. Ini luar biasa. Sahabat YouTube yang berbahagia, Pak Kiai Khairon juga membuat panti asuhan Rodotul Khair. Nah, panti asuhan ini menampung anak-anak yatim piatu
anak-anak yatim piatu, termasuk anak-anak yang ya tidak jelas juga bapaknya itu ya. Tidak jelas bapaknya, itu ditampung, dididik, dibina di situ. Nah, hal menarik lain dari Pak Kiai Khairon ini, beliau adalah seorang yang dermawan, senang berbagi dengan orang lain, sering memberi santunan kepada yatim piatu, kaum duafa dan lain sebagainya. Ketika Idul Adha, ada salah seorang responden di sini yang menceritakan bahwa Kiai Khairon itu menyembelih sapi, kemudian dibagi-bagikan kepada warga tentunya yang ada di sekitar situ. Kemudian keikhlasannya ini yang menarik juga, keikhlasannya. Karena bertahun-tahun Kiai Khairon ini berdakwah kepada PSK itu tidak pernah mendapatkan bayaran. Bahkan seringkali mengeluarkan dana dari sakunya, mengeluarkan dana. Seperti ketika membantu biaya pengobatan para PSK yang sakit, santunan, itu sering keluar uang dari kantongnya. Dan dia tidak pernah meminta bayaran atau dari ceramah-ceramahnya, dari kegiatan dakwah, konseling dan lain sebagainya. Dan ini dijalaninya selama bertahun-tahun rutin gitu. Jadi istiqomah memang sudah begitu. Nah, ini banyak pelajaran dari kisah Kiai Khairon ini, kiai yang disebut sebagai, yang dijuluki kiai prostitusi. Mengapa bisa mengubah kelurahan Bangunsari yang pada tahun 80-an itu jumlah PSK-nya yang tersebar di 12 RT itu ada 3.000-an. Kemudian Kiai Khairon terus berdakwah setiap hari. Itu pada tahun penelitian tahun 2016, sekitar berarti 36 tahun kemudian, itu jumlah PSK yang 3.000 ini berkurang sampai hanya tinggal 300. Kemana? Ternyata mereka insaf dan bertaubat. Karena mereka juga sudah dibekali keterampilan, ada yang pulang kampung halaman dan lain sebagainya. Ini inspirasi yang luar biasa bagi kita sekalian, bagaimana dakwah yang dilakukan oleh Kiai Khairon ini dilakukan dengan ikhlas, memiliki sikap dermawan, punya solidaritas sosial yang tinggi, sehingga dia begitu perhatian, selalu hadir kepada para PSK. Ada PSK yang sakit dijenguk, dibantu, bahkan ada PSK yang meninggal dunia karena AIDS, itu diurus oleh Kiai Khairon ini, diurus, diantarkan ke kampung halamannya ini. Dan juga ketika membuat panti asuhan, anak-anak PSK yang tidak jelas bapaknya, ini juga ditampung, diurus dengan penuh keikhlasan. Tidak ada harapan-harapan yang lain, melainkan harapan supaya para PSK ini ke depannya hidup dengan lebih baik, mencari usaha dengan cara yang baik. Demikian, semoga ini menjadi inspirasi bagi kita sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.